Fikri, masih Egy, shooting Egy, dan gol! Sangat oleh Egy Maulana Fikri dan kawan dari kesempatan bagi Egy Maulana Fikri. Benar-benar bisa menusuk pertahanan dari Persik Kediri. Namanya pernah menggema di seluruh penjuru negeri. Disebut-sebut sebagai Messi dari Indonesia. Egy Maulana Fikri, pemain muda ajaib yang dulu menggetarkan Eropa lewat skill dan statistik luar biasa saat membela timnas U19. Kini, setelah sekian tahun berlalu, apa kabar Egy Maulana Fikri? Egy muncul sebagai bintang muda Indonesia pada 2016 sampai 2017. Ia dinobatkan sebagai top skor Piala AFF U19 2017 dan jadi pemain terbaik turnamen Toulon Prancis versi penonton. Dan yang paling membanggakan adalah keberhasilannya mendapatkan sebuah penghargaan yang juga pernah didapatkan oleh Cristiano Ronaldo, yaitu pemain paling berpengaruh sepanjang turnamen Toulon pada 2017 silam. Hasil itu membuat namanya langsung menarik perhatian klub-klub Eropa. Setelah beberapa rumor terkait transfernya lalu lalang di sosial media, akhirnya pada Maret 2018, Egy menandatangani kontrak profesional dengan Lechia Gdańsk di Polandia. Nama Egy Maulana akhirnya masuk ke dalam deretan pemain Indonesia yang bermain di Eropa setelah Alvin Tuasalamoni, Arthur Irawan, dan deretan nama lainnya. Egy tidak diundang untuk trial, dia datang untuk sebuah tawaran kontrak profesional karena kemampuannya yang luar biasa. Lechia bukan klub sembarangan, mereka adalah salah satu klub yang bermain di kasta tertinggi Liga Polandia. Di awal karirnya Egy cukup kesulitan menembus skuad utama. Selama 3 musim, dia hanya bermain 11 kali saja. Egy lebih sering bermain untuk tim B Lechia. Apakah dia gagal? Tidak juga. Tapi tekanan adaptasi, perbedaan bahasa, dan persaingan di Eropa menjadi sebuah permasalahan utama kenapa karirnya sulit berkembang. 3 musim di Polandia, dia memutuskan untuk hijrah ke FC Senica di Slovakia. Di sana, dia lebih dipercaya, bahkan dia sempat mencetak gol dan juga assist untuk tim tersebut. Namun masalah pun muncul, krisis keuangan dan beberapa masalah internal di klub. Senica memutuskan kontrak dengan Egy pada tahun 2022. Because they are very good team, they play in Champions League, tough game where we have training so hard and we have met. Sebenarnya banyak yang berharap Egy akan tetap di Eropa, karena itu akan lebih bagus untuk dirinya dan untuk nama Indonesia. Tapi kenyataan berkata lain, dia harus pulang dan kembali ke tanah air. Saat itulah karirnya seakan terhenti. Tanah air jarang menyerukan namanya lagi. Memang ia sempat kembali bermain untuk klub Slovakia lainnya. Namun ia sulit mendapatkan tempat di sana, Eropa terlalu keras untuk dirinya. Kepercayaan yang sulit didapatkan dari pelatih hingga kendala bahasa yang sangat membutuhkan waktu. Egy Maulana yang juga kita kenal dengan tendangan kelok 9-nya seakan runtuh, terurai, dan tak terlihat lagi. Jika kamu pernah mendengar bahwa Tuhan punya cara sendiri untuk hambanya, maka itu dialami langsung oleh Egy. Egy Maulana Fikri resmi bergabung dengan Dewa United, siap memilih pulang kampung dan berkiprah di Liga 1. Usai kembali ke tanah air, ia langsung mendapatkan klub baru. Tepatnya pada Januari 2023, Dewa United yang sedang naik berupaya mendapatkan tanda tangannya. Egy kegirangan dan ia resmi kembali bermain untuk klub Indonesia setelah perjalanan panjangnya di Eropa. Perlahan, ia mencoba kembali mengukir namanya di hati supporter Indonesia saat ia mencetak gol. Orang-orang ingat bahwa ada sosok pemain dengan julukan Messi-nya Indonesia lagi, tendangan ikonik yang sempat sirna, serta tariannya di lapangan hijau yang dirindukan. Sayang Egy cedera jadi 29 yang berangkat. Nah, nanti akan dipilih lagi itu 23 pemain. Bagaimana karirnya di timnas? Egy tentu dipanggil oleh pelatih. Masa kejayaan Shin Tae-yong pun, Egy tetap merasakannya sebagai pemain. Namun masalahnya adalah, Egy kini bukan lagi sosok bintang yang bersinar. Timnas Indonesia dihuni pemain muda berbakat lainnya, seperti Marcelino, Asnawi, dan yang terbaru oleh Romeni. Indonesia tidak butuh sosok yang hanya bisa bermain, tapi juga konsisten. Tidak jarang Egy bermain dari bangku cadangan dalam sebuah laga bersama Timnas Indonesia. Sebenarnya, ia sempat mengalami cedera ringan yang membuat ia sangat kesulitan bermain secara penuh. Namun Egy tidak menyerah. Ia yang ditempa berbagai hadangan, pasti bisa melalui ini semua. Egy Maulana Fikri, sosok anak muda yang hanya kurang beruntung di Eropa. Dia akan kembali bersinar, dia akan kembali memanjakan mata kita dengan skill yang dibawa sejak lahir. Dan semua itu hanyalah masalah waktu.